Mohon tanggapannya Pak Kiai tentang statementnya Gus Yakut yang sedang rame, yang katanya begini dan begitu itu bagaimana ini? Ya itu kan head spin ya, jadi pelintiran kebencian gitu. Jadi Gus Yakut itu ini harus kita garis bawahi ya. Setelah kita cek lagi video-video secara komprehensif, secara lengkap. Jadi tidak ada Gus Yakut itu membandingkan adzan dengan itu, ya kan? Yang ada itu Gus Yakut membandingkan suara yang diproduksi dari pelantang suara, entah dari masjid, entah dari tempat peribadatan, entah dari manapun, dengan itu kan itu. Nah kemudian dipelintir menjadi seolah-olah apa itu Gus Yakut itu melakukan membandingkan adzan dengan suara itu kan itu. Itulah namanya dalam teori komunikasi itu ada istilah head spin gitu. Tulisan mana itu? Aku jadi ingat karena tadi lihat Nong Darul itu bicara soal itu. Pelintiran kebencian. Jadi memelintir kebenaran untuk menangguk kebencian antipati bagi orang yang mengakses informasi yang disuguhkan gitu. Dengan cara memotong-motong video dengan framing dengan yang lain-lain gitu. Tapi yang lebih menarik itu begini. Sampai ya itu korbannya itu ada itu emak-emak di Medan itu yang naudzubillah min dzalik segitunya gitu loh. Itu ada gambar di mana di wajahnya Gus Yakut kemudian dengan badan itu kemudian diinjak-injak itu, masya Allah, itulah kejinya fitnah kan gitu. Dan itu sejak zaman Nabi kan memang ada itu yang soal istri, salah satu istri beliau itu ya, kalau yang tukang ngaji pasti paham yang saya maksud. Saya nggak tega menceritakan karena itu contoh yang berat mengenai akibat fitnah. Dan hari ini juga kita melihat itu sampai segitunya gitu ya, menangguk kebencian dari kesalahpahaman atas suguhan informasi yang dipelintir kan gitu. Dan ya bagi saya itu ini harus disikapi dengan sungguh-sungguh gitu. Saya senang ketika tadi sekilas ada surat edaran dari Ansor Banser untuk mengantisipasi lah intinya gitu. Karena ada juga ini ada selentingan bahwa itu kelompok radikal itu mau bikin demo kepada Gus Yakut itu. Nah ini kalau saya lebih tertarik membacanya begini, Gus Yakut itu kan anak seorang kiai besar, Kiai Khalil almarhum, almarhumlah. Kemudian cucu kiai yang besar, Kiai Bisri Mustafa, itu salah satu pendiri NU. Kemudian dan seterusnya naik ke atas sampai Rasulullah kan itu. Jadi turun-temurun kiai. Gus Yakut juga kerjaannya ngaji kan, yang kebetulan sekarang menjadi Menteri Agama kan. Saya melihatnya ini udah keterlaluan itu kelompok itu. Jadi sama dengan kasusnya Pak Dudung kemarin kan. Menteri Kasat, menteri itu jadi sasaran antara untuk dalam tanda petik itu menciptakan distabilitas nasional di kalangan rakyat melalui berita bohong, hoak, pelintiran kebencian itu. Kemudian intinya mungkin sasaran utamanya itu ya menciptakan chaos supaya pemerintah jatuh, supaya pemerintah yang terpilih secara demokratis dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya jatuh untuk menciptakan kekacauan seperti yang terjadi di negara-negara Arab sana kan gitu. Ini menurut saya udah keterlaluan kan gitu. Udah nggak bisa ditolerir lah. Mohon itu Pak polisi itu untuk bersikap lebih tegas, lebih jelas gitu loh. Karena ya kondisinya kan mengkhawatirkan. Kelompok radikal itu ya kira-kira cuma 5%. Tapi mereka speak up-nya di medsos itu kan sedemikian rupa karena memang mereka menciptakan targetkan peperangan di alam maya, karena di alam nyata mereka sedikit kecil kan gitu. Kalau sampai tabrakan beneran dengan kelompok silent majority kan habis mereka. Tapi kalau ini tidak kita sikapi dengan tegas, dengan jelas, sesuai dengan koridor hukum, itu ya agak mencemaskan juga. Agak bukan bukan mencemaskan, agak menurut saya. Setidak-tidaknya itu sangat menjengkelkan. Nah itu. Nah, oleh karena itu
mari kita berpikir waras lah. Mari kita berpikir waras. Saya juga ada beberapa WA itu yang menanyakan begini dan begitu. Yang isinya semua hoax lah. Semua hoax, semua berita bohong, semua diarahkan untuk apa itu menciptakan kebencian gitu, berdasarkan fakta-fakta yang dipalsukan kan gitu. Hari ini ingat loh, bahkan beberapa tahun lalu aja sudah ada buku How to Lie with Statistic kan gitu, statistik kan, bagaimana berbohong dengan statistik aja bisa dijadikan alat untuk kebohongan, apalagi potongan video, apalagi potongan statement kan gitu. Jadi mari kita untuk bangsa ini kita lebih bersiap siaga gitu loh. Aparat yang berwenang seperti kepolisian, mohon itu Pak Kapolri, Pak Polisi, masa di depan kantor, katanya ya, saya sekilas-sekilas saja baca itu, katanya di depan Polda itu gambar Menteri Agama diinjak-injak itu di depan Polda Medan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak benar. Kalau sampai itu benar kan harusnya itu benar-benar harus ditangkap itu. Bukan masalah Gus Yakutnya. Gus Yakut itu membawa jabatan menteri. Kan itu. Jadi kalau Gus Yakut bukan menteri sih nggak begitu berat gitu loh. Tapi ini karena beliau itu sedang mengemban jabatan menteri, gambarnya diinjak-injak, gambarnya dibikin seperti itu, masya Allah itu mengerikan itu. Kasihan umat itu, kasihan rakyat. Loh, rakyat itu kan secara umum kan patuh kepada negara. Jangan sampai rakyat itu ditumbuhkan rasa kebencian kepada pemerintah, kepada penguasa, yang akibatnya nanti ujung-ujungnya akan chaos gitu. Dan itu kelompok itu kan berkali-kali saya bilang, itu kelompok radikal yang ditunggangi Wahabi Salafi, Salafi Wahabi itu. Gitu loh. Tidak ada teroris yang ditangkap kecuali pasti ideologinya kan Salafi Wahabi, itu terbukti kan gitu. Ujungnya nanti ke situ. Oleh karena itu ya ini saya ngomongnya agak berapi-api karena ini masalah penting, masalah bangsa dan negara, masalah stabilitas nasional. Kira-kira kayak gitu apa ada perlu jawaban yang lain yang belum Cukup Pak. oh